Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa sehat walafiat ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, and in mind kita hari ini yaitu tentang cuaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian cuaca. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam cuaca beserta ciri-cirinya. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur yang membentuk cuaca. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan dampak perubahan cuaca. Oke teman-teman, sebelum Bu Ica masuk ke materi, Bu Ica ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Teman-teman, pernah tidak melihat suatu daerah turun hujan sangat lebat sekali, sementara di daerah yang lainnya tampak cerah? Kejadian yang teman-teman alami dan teman-teman lihat merupakan contoh kejadian cuaca. Nah, teman-teman tahu tidak cuaca itu artinya apa ya? Oke, baik teman-teman, Ica akan jelaskan ya. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat, bisa jadi berlangsung beberapa jam atau dalam waktu sehari. Hal ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, di sini ada gambar yang memperlihatkan cuaca di pagi hari. Gambar yang kedua, keadaan ketika cuaca siang hari. Dan gambar yang ketiga, keadaan cuaca pada malam hari. Setelah teman-teman mempelajari tentang keadaan cuaca, yuk sekarang kita pelajari materi tentang musim dan iklim. Ada yang tahu musim dan iklim itu apa ya artinya? Oke, jika belum tahu, Bu Ica akan jelaskan ya teman-teman. Musim. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi atau nama lainnya ekuator. Musim di negara kita hanya ada dua jenis ya teman-teman. Ada musim hujan dan ada musim kemarau. Biasanya musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau nama lainnya yaitu pancaroba. Nah, kalau iklim itu adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu yang lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contohnya, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara biasanya memiliki musim yang berbeda. Nah, jika di Indonesia, iklimnya yaitu iklim tropis. Teman-teman, untuk mengetahui keadaan cuaca ada ilmunya loh teman-teman. Nah, ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan nama lain yaitu BMKG yang berpusat di Jakarta.
BMKG memiliki tugas yaitu mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke teman-teman, ada yang sudah tahu belum ya jenis cuaca itu ada apa saja ya? Oke, jenis cuaca. Yang pertama, cuaca cerah. Nah, simbolnya seperti ini ya teman-teman. Ciri-cirinya ketika cuaca cerah yaitu yang pertama, matahari bersinar terang. Yang kedua, udara terasa hangat. Yang ketiga, angin berhembus sepoi-sepoi. Yang keempat, awan berwarna biru dan putih bersih. Yang kelima, langit terlihat cerah. Yang keenam, terjadi saat musim kemarau. Yang ketujuh, saat matahari terbit, langit berwarna kemerahan. Jenis cuaca yang kedua yaitu berawan. Simbolnya seperti ini teman-teman. Ciri-ciri cuaca berawan yaitu yang pertama, cahaya matahari tertutup awan. Yang kedua, suhu udara tidak terlalu panas. Yang ketiga, beberapa awan akan berkumpul membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Yang keempat, awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap. Jenis cuaca yang ketiga yaitu mendung. Simbolnya seperti ini teman-teman. Ciri-ciri cuaca mendung yaitu yang pertama, langit berwarna kelabu. Yang kedua, udara terasa agak panas. Jenis cuaca yang keempat yaitu hujan. Simbolnya seperti ini ya teman-teman. Ciri-ciri cuaca hujan yaitu yang pertama, langit berwarna gelap. Yang kedua, matahari tertutup awan mendung. Yang ketiga, suhu udara terasa dingin. Yang keempat, butiran air berjatuhan dari awan. Jenis cuaca yang kelima yaitu malam hari cerah. Simbolnya seperti ini ya teman-teman. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, langit dipenuhi dengan bintang. Yang kedua, saat matahari tenggelam, langit berwarna kemerahan. Teman-teman, di Indonesia terdapat 4 jenis cuaca. Yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca berawan. Yang ketiga, cuaca mendung. Yang keempat, cuaca hujan. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap tempat ya teman-teman. Kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui unsur-unsur cuaca ada beberapa, yaitu yang pertama, sinar matahari. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, kelembapan udara. Yang keempat, tekanan udara. Yang kelima, keadaan angin. Yang keenam, curah hujan. Yang ketujuh, keadaan awan. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia berdasarkan keadaan cuaca di sekitar, yaitu teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut. Kegiatan yang dilakukan ketika cuaca cerah, kegiatan yang dilakukan ketika cuaca berawan, kegiatan yang dilakukan ketika cuaca mendung, dan kegiatan yang dilakukan ketika cuaca hujan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan berdasarkan keadaan cuaca. Yang pertama, cuaca cerah. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia yaitu yang pertama, menjemur pakaian, menjemur kerupuk, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, jika cuaca berawan, kegiatan yang dilakukan apa saja ya? Yang pertama, bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Kemudian, kalau cuaca mendung, kegiatan yang dilakukan apa ya? Ya betul, di sini bermain di teras rumah, membantu ibu mengangkat jemuran. Jika cuaca hujan, kegiatan yang dilakukan yaitu bercocok tanam karena tanah tidak akan kering.
teman-teman, mungkin teman-teman baru mendengar istilah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya, pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari, hujan sangat deras, sehingga udara terasa sangat dingin. Hal ini akan berdampak pada kesehatan tubuh manusia ya, teman-teman. Apa saja dampak perubahan cuaca ekstrim? Nah, yang pertama, penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim yaitu flu, mimisan, sesak napas, dan lain-lain. Cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim yaitu yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan matahari. Dan yang ketiga, gunakan masker. Teman-teman, di sini ada beberapa kelompok benda, makanan, minuman sesuai dengan keadaan cuaca, yaitu cuaca panas dan cuaca dingin. Ketika cuaca panas, benda, makanan, dan minuman apa saja ya yang sesuai? Yang pertama, kipas angin. Yang kedua, payung. Yang ketiga, topi. Yang keempat, kipas bambu. Yang kelima, kaos. Nah, di sini ada minumannya juga, yaitu yang sesuai ada es dawet, es kelapa muda, dan jus buah. Jika cuaca dingin, benda, makanan, dan minuman apa saja ya yang sesuai? Oke, baik, yang pertama payung. Nah, payung ini bisa digunakan ketika cuaca panas dan cuaca dingin ya, teman-teman. Yang kedua ada jaket. Yang ketiga ada selimut, kemudian ada jas hujan, ada teh panas, kemudian untuk makanannya ada bakso, kemudian ada sup ayam, dan yang terakhir ada wedang ronde. Oke teman-teman, untuk tugas hari ini insya Allah akan Buca kirimkan via WA group ya, dan dikumpulkan maksimal jam 9 malam. Semangat ya soli dan solihah. Terima kasih teman-teman 3 Atoba dan 3 Beranukumbolo yang sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.